Kiai Haji MC. Wis wae kada apa bayong Kiai Haji ya. Kiai Haji MC. Amin ya rabbal. Beliau menyampaikan lanal ikhtiar walillahil aqdar wali panitia keder. Kami berusaha dan Allah yang memberi ketentuan dan panitia keder judulnya. Oleh karena itu sedikit menyampaikan perkenalan. Lamun wong ngadeg ngomong nyekel mic di akhir acara biasa ya arane mobile arane. Mubalek dengan beberapa julukan, ada mubalek kondang, mubalek sejuta umat, mubalek kula get kaya si oliki arane mubalek keder. Mubalek keder. Kang keder siapa ya? Panitia. Cuma biasa hari wong keder ku njukut apa-apa ku salah tak bener. Salah tak bener. Lah kula niki. Padahal sih ada yang lebih berhak, ada Kang Yahya, ada Kang Haji Mukhlis dan juga Kang Masya Allah Ki Haji Sertono. Untayan-untayan yang sebenarnya bisa kita petik dari beliau-beliau. Mulane judulnya keder, mulane jukutnya mubalage. Ya, tetapi imtithalan lil amr namanya. Memenuhi permohonan sahibul bait dengan husnudzannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit banyaknya mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Dumateng para habaib, para kiai, para ulama, segenap panitia, pengobeng yang cukup banyak memberikan dan mengungkapkan ungkapan rasa bahagia yang puncaknya pada siang hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Kelayang keloyonge beberese mempersiapkan segala apa yang perlu dipersiapkan, duduknya, berdirinya, mempersiapkan segalanya. Itu semuanya diungkapkan berdasarkan rasa bahagia lan seneng memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ungkapan bahagia dengan bentuk segala upaya yang diupayakan itu semuanya mudah-mudahan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oleh karena itu sekali lagi seluruh pengobeng suksesnya acara pada siang hari ini mudah-mudahan betul-betul menjadi sebabnya Rasulullah pun bahagia kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Acara inti telah kita ikuti bersama, membaca, mendengarkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan, dorongan kita semuanya sebagai umat Kanjeng Nabi untuk kembali mengingat, untuk kembali mempelajari, untuk kembali mengungkapkan bahagia akan sosok beliau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat yang besar untuk kita semuanya. Mengingat sosok beliau yang merupakan anugerah yang sangat besar bagi kita semuanya. Mengingat dan berbahagia kepada beliau sebagai sosok yang telah menyelamatkan manusia pada tahapan zamannya kala itu manusia sudah ada di tepi neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Pada tahapannya manusia pernah kala itu sudah ada di tepi neraka dengan kemusyrikan yang dilakukan. Dengan beribadah kepada selain Allah berarti mereka semuanya hidup dalam keadaan di tepi neraka. Urip wis ning pinggireng neraka.
setelah maning nyemplung. Tinggal menunggu apa? Hah? Tinggal menunggu apa? Tinggal menunggu mati baik. Oke, wong kang urip kala itu tinggal nunggu mati nyemplung. Karena mereka semuanya hidup dalam keadaan menyembah kepada selain Allah. Hidup dalam keadaan nyembah berhala, ya wis tinggal nunggu mati toli kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Maka nuli Allah menyelamatkan kalian semua dari jurang neraka kelawan diutusai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Beliaulah sosok yang sedang kita ingat bersama. Beliaulah sosok yang sedang kita ungkapkan bahagia di hati kita karenanya. Oke. Sosok yang Allah jadikan dan tentukan panutan bagi kita. Oleh karena itu segalanya kesempurnaan yang ada Allah telah berikan. Ya, yafnaz zaman wa fihi malam yusofi. Seandainya manusia mensifati kesempurnaan lahir dan batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yafnaz zaman, masa akan habis untuk berusaha mensifatinya, tetapi tidak sempurna sifat yang bisa disampaikan manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu berbicara tentang kesempurnaan beliau, Masya Allah. Ya, tidak akan ada habis. Tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu jauh dari pandangan umat Kanjeng Nabi, jauh dari bayangan umat Kanjeng Nabi seandainya penyampaian tentang beliau sesuatu yang tidak baik dan tidak sempurna. Itu jangan sangat jauh. Oleh karena itu berbicara tentang beliau, Masya Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Sebagai siapa? Sebagai siapa? Sallu ala Nabi Muhammad. Kita pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan rasa syukur yang kita ucapkan kepada Allah di mana kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Satu ketentuan di mana kita semuanya meyakini bersama. Satu ketentuan di mana kita semuanya sudah faham bersama, tetapi kita dalam keadaan selalu lupa. Jadi ana siji perkara, kita insya Allah yakin kabeh, percaya kah kabeh, tapi akeh kelalene. Kira-kira apa? Hah? Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagai umat Kanjeng Nabi ada satu ketentuan dari Allah, kita semuanya yakin, kita semuanya percaya, tapi sering kelalen. Apa kira-kira? Hah? Waya sore weteng kempong kongkon tebak-tebakan gini. Kira-kira apa? Artinya saya sampaikan untuk sekali lagi mengungkapkan syukur. Apa ketentuan tersebut? Ketentuan tersebut Allah jadikan tugas manusia yang menjadi umat Kanjeng Nabi untuk menggapai surga diberikan tugas yang lebih alhamdulillah, diberikan tugas kang luwih enteng, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi satu yang kita yakini bersama, tetapi setan sering menjadikan kita lupa. Apa? Kita umat Kanjeng Nabi, tugas untuk mendapatkan surga jauh lebih ringan ketimbang umat terdah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Apa? Tugas perintah Allah untuk manusia yang menjadi umat Kanjeng Nabi kanggo oli swarga tugasnya luwih enteng. Ini semuanya yakin, tapi insya Allah sering kelalen. Sering kelah? Betul atau tidak? Oke. Yang pertama, ringannya tugas yang Allah berikan untuk manusia yang menjadi umat Kanjeng Nabi untuk menggapai surga. Yang pertama, tugas itu dilaksanakan tidak butuh waktu yang lama. Beli butuh waktu Kang Su?
suwe. Artinya dengan usia yang pendek bagi umat Kanjeng Nabi, berarti tugas hanya dilaksanakan hanya beberapa puluh tahun. Coba bagaikan umat terdahulu usianya berapa? Para kiai sering menyampaikan ketika cerita tentang umat Nabi Nuh, umurnya berapa? Berapa usianya? 700, 800, 900 lah. Urip 900 tahun, Masya Allah, melek temen. Tapi yang jelas demikianlah Allah memberi ketentuan, umat terdahulu usianya ratusan, 900, 800. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati pemakaman, kemudian dilihat ada nenek-nenek yang menangis di samping kubur. Ada nenek-nenek yang menangis di samping kubur. Nek nangis, nggih, kenapa? Putue ninggal. Umur berapa nek? 500 tahun. Ya. Artinya umat-umat terdahulu Allah berikan usia di dunia 700 tahun, 800 tahun, yang berarti tugas yang harus dijalankan dari Allah untuk selamat dunia akhirat harus dijalankan selama 800 abot enteng, abot atau ringan. Tapi umat Kanjeng Nabi Allah berikan keringanan, cukup 70 tahun saja kau laksanakan tugas, wis oleh swarga. Betul? Sebab umur umat Kanjeng Nabi antara 67. Artinya Allah berikan ketentuan sama surganya umat terdahulu dengan umat Kanjeng Nabi sama. Tetapi Allah berikan tugas untuk umat terdahulu untuk menggapai surga harus dilaksanakan selama 800 tahun. Tapi umat Kanjeng Nabi wong kepunduan cuma diberi tugas berapa tahun? 70 Pengen lebih ringan lagi enggak? Hah? Pengen lebih ringan lagi enggak? Bokat 80 tahun kesuwen? Ya tak dongan nang gagian ke. Tapi sebenarnya besok atau 8 besok atau 50 tahun lagi kan. Padahal besok atau 50 tahun lagi sama. Yang kita nanti tiada lain hanya Jadi kalau dulu 800 tahun tugas harus dijalankan oleh manusia untuk dapat sorga. Tapi umat Kanjeng Nabi, Masya Allah, rasa kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya diberikan pelaksanaan tugas cukup 70 tahun saja selesai mendapat surga yang sama dengan surganya umat terdahulu. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Luwi enteng talawi abot, luwi enteng talawi abot, tali kelingan tak kelalen. Maksa begelendeng ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Allah berikan tugas kewajiban kepada umat Kanjeng Nabi rata-rata jauh lebih ringan ketimbang tugas yang Allah berikan kepada umat terdahulu. Contoh, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada umat terdahulu aturannya lebih berat. Lebih berat. Dalam bab hal sucinya pakaian itu umat bengian lebih abot Bu, Pak. Kalau umat terdahulu Bani Israel nalikane ingin melakukan sholat, salah satu sahnya itu pakaian harus suci, barang anu kelambinya kena najis. Boleh buat sholat atau tidak? Boleh atau tidak? Lalu harus dibagaimanakan? Lah sekarang kalau pakaiannya kena najis, toli pengen sembayang, kudu priben. Dicuci. Itu Allah berikan aturan ringan untuk umat Kanjeng Nabi. Tapi kalau umat terdahulu nehi, tahu nehi? Kagak bisa dicuci, harus digunting. Kayak ngapa kelambi itu kuning butik 800.000 kena najis gunting maning. Mau kena etuku barang anu durung lunas pisan kena najis gunting maning. Itu aturan yang Allah berikan kepada umat terdahulu. Berat atau ringan? Umat Kanjeng Nabi pakaiannya kena najis tidak harus digunting, dicuci bening kali dikit nggih. Ana kali punduan. Asata ana banyu. Banjir. Bisa dicuci untuk umat Kanjeng Nabi, tidak harus digunting.
Enteng tak abot. Abot ta enteng. Kelingan tak kelalen. Anggur beglendeng sembahyang. Itu bab najisnya, bab sholatnya juga sama. Masya Allah, aturan sholatnya Allah jauh beri lebih ringan untuk umat Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi, sholatnya kewajiban kunci ibadah niku rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, enteng ta'abud, enteng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, wajib atau tidak? Zakat wajib atau tidak? Jangan salah paham, kita pengen ngomong tapi aja salah paham ya. Zakat wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Tidak. 2 sawah beli? Loh? 2 emas tak beli? 5 gram sebulan paling didol maning. Betul tidak? Punya kambing? Ditakon bu nih bapak takon ya. 2 wedus tak beli? Paling 2 ya pitu. Wajib zakat atau tidak? Is potongannya kang hadir ngaji sih lah, masa wajib zakat lah. Kang wajib zakat sih melayu ning Bali, mending di mobilnya bagus-bagus. Iya betul. Jadi rukun Islam yang 5 cenderung masya Allah tinggal syahadat dan sholat zakat ya. Banyaknya tidak wajib, seandainya wajib pun ya enteng 2,5 per. Ya. Kemudian yang keempat puasa setahun sekali, tuli royokan barengan enak. 5 haji bagi yang mampu nembe tuku gambar Ka'bah ya bisa. Jadi kewajiban sebagai kunci surga 5, masya Allah praktis cuma 2, syahadat dan sholat. Enteng ta'abot. Allah jadikan aturan mendapat surga bagi umat Kanjeng Nabi jauh lebih ringan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengersakakan di kalian semua umat Kanjeng Nabi kemudahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kewajiban praktis tinggal berapa? 1, salat 5. Salat 5. Masya Allah wis kun baca keli. Barang anu salat abot enteng. Abot. Jujur teman bukan salat abot enteng abot sih. Iku kang gawe abot gua apa kok? Hah? Bari gawe sawan. Kang gawe abot gua apa? Kelalen aturan umat Kanjeng Nabi luwi en. Ya udah. Masya Allah padahal ketentuannya sholat jauh dari kata berat. Kenapa? Yang pertama tidak melelahkan. Pegel tak beli sembayang loh. Keringetan tak beli. Beli keringetan beli apa? Yang anak 10 menit ku ya duduk ngadeg kabeh ana jagonge ana sujude. Semono ku ana duduk istirahat. Masya Allah ana duduk istirahat. Barang anu sholat mung pirang menit sembayang. Pirang menit? 10 menit kang nembe sholat, kang nembe bisa, kang wis pinter sih 5 menit. Ya sholat hari ini bisa kan 10 menit. Pribian sholatnya ya apa jare guruwe. Jare guruwe pertama takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram Allahu akbar kabi. Arane doa diwaca tabli ya diwacana apa sih ya jare guruwe. Sawi saya kuwon al-fatih tali maca surat tali ruku Allahu maca apa subhana rabbiyal azimi ping pira wacae ping 3 jare guru. Oh, jadi wong nembe salat si salate rada suwe. Hari wong nembe bisa salat salate rada sebab salate apa jare barang pinter je. Ngaji naik. Toli rukun salat kang wajib endi kang sunah. Barang doa iftitah ku jebule hukumnya sunnah je. Ai sunnah. Berarti lamun beli diwaca beli batal. Barang tambah pinter wuru doa iftitah sunnah sekiki diwaca tak beli. Diwaca tak batal. Loh gara-gara pinter. Jadi sholat kalau baru bisa 10 menit. Kalau sudah pinter 5 menit. Benar tak botan ge? Benar ya salah. Ya beli benar. Tapi ya kenyataan ngoten ya. Sudah,
Artinya ini saya sampaikan untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan, Allah berikan ketentuan, aturan mendapat surga bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih ringan ketimbang umat terdahulu. Masa kerja cuma 70 tahun, tidak seperti yang dahulu 700 tahun. Kemudian aturan kerja cukup mudah, salat 5 waktu tidak melelahkan dan tidak mengambil waktu kesenangan. Loh, salat mung 5 waktu tidak melelahkan, kemudian tidak mengambil waktu kesenangan. Waktu salat lu ganggu urip tak boleh. Halo, sallu ala Nabi Muhammad. Waktu sembayang ganggu uripe sampean tak betul? Waduh, bahasa kayak apriben pengganggu ya. Ya ke si pandangan manusia kang baturane karo setan. Jadi sembayang mengambil waktu kita atau tidak? Tidak. Kenapa? Yang pertama salat subuh. Gimana? Salat subuh mengganggu waktu kita atau tidak? Tidak. Yang karuan waktu tangi turu. Gimana? Bangun jam berapa? Baik yang sholat dan tidak sholat sama bangunnya jam 4:30. Jadi sholat subuh karuan tangi turu. Kayak apa lah mau sholat subuh Allah wajibkan jam 2 bengi. Allah wajibkan sholat tanpa mengambil waktu kehidupan kita. Sholat subuh yonganan waktu tangi. Yang kedua sholat zuhur. Wayai apa? Wayai apa? Karuan wayai istirahat. Coba jam zuhur jadi jam 10. Wah, kayak kang bolos potongannya sih. Tapi Allah tidak berikan kewajiban zuhur jam 10, jam 12 karuan sirah wayai istirahat. Yang ketiga salat. Waktu apa? Waktu balik loh. Ya karena manis balik, adus apa sembahyang asar. Mengambil waktu kita atau tidak? Tidak, Masya Allah. Allah begitu kasih sayang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tugas untuk mendapat surganya, Masya Allah diberikan begitu ringan. 5 waktu tanpa mengambil kehidupan kita. Asar karuan wayai balik. Sholat maghrib, wayai apa? Ya wis maghrib bisa wayai selonjor karuan di rumah. Ya. Itu semuanya saya sampaikan untuk mengungkapkan dan meningkatkan rasa syukur kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan aturan lebih mudah, bahkan jauh lebih mudah untuk mendapatkan surga yang sama milik umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Apalagi kalau berbicara tentang puasa, Masya Allah aturannya jauh lebih ringan. Di zaman bengian Bani Israel si puasa ku leuwih abot. Sebab puasanya dudu mulai sing subuh duduk. Puasanya dudu mulai sing subuh. Hari Bani Israel puasanya mulai sing kapan? Sing kapan? Sing maghrib. Jadi bukanya kapan dole? Maghrib mana gitu. Sok tahu loh. Jadi kalau Bani Israel puasanya itu mulai bangun tidur. Mulai bangun tidur. Jadi kalau maghrib buka jam 8 rada selonjor, jam 9 liap, jam 10 tangi kudu mulai puasa loh. Barang nu durung sahur bisa. Dari mulai bangun tidur lebih berat. Kemudian aturan puasanya juga lebih berat, di mana suami istri tidak boleh berhubungan siang dan malam. Waduh. Mulai zaman bagian hari majing bulan Ramadan rabia dibalekakan yang wong tua libur sebulan. Diharamkan siang dan malam, tapi Masya Allah umat Kanjeng Nabi Allah berikan jauh lebih ringan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kanggo sirasik beli papa bengi giat los. Kanggo buka puasa sekalian ya los. Buka puasa. Nah ini sekali lagi saya sampaikan untuk kita semangat. Karena apa? Karena aturan jauh lebih ringan untuk mendapatkan surga. Tinggal bagaimana kita semuanya, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran di dalam melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesabaran di dalam melaksanakan kewajiban Allah. Amin.
kesabaran di dalam terus berusaha meninggalkan larangan Allah, amin, dan juga kesabaran terhadap segala apa yang Allah berikan dari segala musibah dan ujian, amin ya rabbal alamin. Niki mawon ingkang saged kula sayaken sekali lagi sudah mulai permohonan dari sahibul bait sedikit banyak yang mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم.